Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Reza. Dan di video kali ini saya mengutip dari buku Hijrah Rezeki karyanya Ustadz Arafat. Nah, di bab 2 ini udah disimpulkan nih. Saya cuma tinggal ngebaca dan nyeritain sedikit lah gitu. Tentang apa, Reza? Tentang gimana sih agar hati kita itu luas. Luas yang dimaksud di sini hati kita kaya gitu. Ya, luas lah pokoknya. Kemudian mental kita luas, kemudian hati kita luas, kemudian banyak kemudiannya ini. Mindset kita itu kaya gitu. Gimana sih caranya? Yang pertama adalah sedekah. Percaya nggak percaya, matematika Allah itu emang dahsyat. Saking dahsyatnya itu, teman-teman, sampai tidak terpikirkan oleh pikiran manusia. Masa iya sedekah itu kan memberi, berkurang, tapi nanti akan dibalas sama Allah 10 kali lipat dari apa yang sudah kita beri gitu. Nah, kalau misalnya mindset kita masih belum menerima gitu. Ya, sayang banget nih, uang paling gede di dompet, misalnya uang paling gede untuk mahasiswa itu berapa ya? 10.000, 20.000 gitu. Misalnya di dalam dompet itu ada 20.000. Ini nih mau disedekahkan ya kayak rasanya berat banget gitu. Itu berarti hati kita itu masih sempit gitu. Nah, gimana caranya biar memperluas? Ya udah paksakan aja dulu, gak apa-apa. Kan kalau misalnya kita melepaskan uang 20.000 itu kan ada dua, kita dapat pahalanya sedekah, sama kita belajar melepaskan, karena kan melepaskan itu sulit ya, apalagi melepaskan dia bersamanya ini. Oke. Gitu. Jadi meskipun belum tentu pahala sedekahnya itu dapat atau enggak ya, tapi setidaknya kita udah dapat pembelajaran gitu. Kemudian yang kedua yaitu perbanyak baca Al-Quran. Nah, semakin dekat kita kepada Al-Quran, maka semakin kita pintu rezeki kita semakin terbuka. Di sini ada hadis riwayat Baihaqi bahwasanya Al-Quran adalah pintu rezeki. Tidak akan fakir orang yang bersama Al-Quran, dan tidak akan dibuka rezeki dengan selain Al-Quran. Jadi buat termasuk saya dan teman-teman di sini, kalau misalnya masih jauh dari Al-Quran, coba deh kita targetkan aja gitu, satu hari harus membaca Al-Quran paling tidak berapa ayat, satu ayat atau berapa ayat gitu. Iya, masa sih dari 24 jam gak bisa ngeluangin 1 menit aja untuk baca Al-Quran? Setidaknya istiqomah setiap hari gitu, teman-teman. Oke, yang ketiga yaitu nikmati prosesnya. Nah, ini nih, terkadang kita banyak sekali mengeluh, tugas lagi gitu kan ya. Sebenarnya mengeluh itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi seberapa kita banyak mengeluhnya, ya masalah akan tetap jadi masalah gitu. Kalau misalnya kita punya suatu masalah yang dihadapi, jangan fokus pada masalahnya, tapi fokus pada solusinya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kita mau mengeluh, ini nih saya nggak mau mengeluh nih Rek, tapi udah kebawa gitu dari diri tuh ngeluh sendiri gitu, nggak tahu kenapa. Solusinya itu lihat keadaan atau kondisi di mana di mana kita itu lebih baik daripada orang. Misalnya kayak gini, saya nih kuliah di jurusan teknik arsitektur, tapi saya nggak suka dengan tugasnya gitu. Tugas lagi, ngeluh lagi. Nah, mungkin kita bisa berpikir atau mindset kita bisa disetting kalau misalnya banyak di luar sana yang pengen masuk teknik arsitektur, tapi dia nggak bisa gitu. Dia bukannya nggak mampu, tapi belum belum sampai gitu. Sama Allah belum belum di dicapai, belum di
apa sih itu, susah banget, belum dikasih gitu. Atau mungkin bukan jalannya, tapi dia pengen di teknik arsitektur, tapi karena bukan jalannya, ya akhirnya dia nggak dikasih sama Allah gitu. Intinya nikmati prosesnya, meskipun saya itu nggak suka sama tugasnya. Toh kita bertemu dengan orang yang buruk saja itu dapat pelajaran, teman-teman. Kita bertemu dengan orang yang baik, kita bertemu dengan orang yang biasa-biasa saja, itu semuanya dapat pelajaran. Bahkan ketika kita dihadapkan dengan suatu hal dan itu tidak membuat kita suka, ataupun sesuatu hal yang kita benci, itu juga akan mendapatkan pelajaran dan pengalaman nantinya. Jadi nikmati prosesnya, it's okay, jalani saja. Karena yang namanya hidup pasti ada masalah, pasti ada sesuatu yang tidak kita suka dan harus kita lakukan. Tapi tetap semangat, teman-teman. Dan untuk nikmati prosesnya ini kayak sama halnya dengan kita salah jurusan, kita harus mengerjakan tugasnya, tapi kita nggak suka dengan tugas-tugasnya, kita tidak suka dengan jurusannya. Itu udah aku spill di video sebelumnya, mungkin bisa ditonton deh. Oke, lanjutnya itu yang keempat, yang terakhir, yaitu lakukan sesuatu dengan mencari ridha Allah. Karena ketika Allah ridha kepada kita, apa sih yang nggak buat kita gitu ya kan? Allah loh. Ada yang mengatakan di dalam buku ini juga ada kalimat seperti ini. Jangan mencari atau mengejar apa yang kita inginkan, tapi kejar apa yang Allah inginkan. Amazing. Kalau udah Allah yang dikedepankan, apa sih yang kita inginkan gitu? Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Mungkin saja keinginan kita itu tidak terbaik buat kita gitu, tapi Allah kasih yang lain yang mungkin kok ini sih gitu, kan saya nggak suka ke ini gitu, tapi itu yang terbaik untuk kita, jadi Allah kasih. Dan tapi kita nggak tahu yang terbaik untuk kita itu apa, makanya kita membenci, kadang juga membenci kok ini sih, bukan itu gitu. Jadi syukuri aja, terima apa yang udah dikasih sama Allah, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Semangat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.